Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak dong deng deng dut. Timnas Indonesia U20 akhirnya lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah memastikan diri tampil sebagai juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 pasca mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut membuat Indonesia menyapu bersih 3 kemenangan penyisian grup setelah sebelumnya membantai Timur Leste 4-0 dan Hong Kong 5-1. Hasil itu melengkapi capaian manis pelatih Sintayong yang sebelumnya membawa timnas senior lolos Piala Asia 2023 setelah berhasil tampil menjadi runner-up grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Tak pelak, netizen pun riuh dan melontarkan pujian bertubi-tubi kepada Sintayong yang dianggap mampu mengangkat prestasi timnas. Kesuksesan Sintayong membuat banyak netizen berharap agar ia diberi kontrak panjang, bahkan kalau perlu kontrak seumur hidup. Seperti diketahui, Sintayong sendiri dikontrak oleh PSSI selama 3 tahun dan akan habis kontraknya pada 31 Desember 2023 nanti. Tentu saja saya mendukung netizen untuk memberikan kontrak baru jangka panjang kepada Pak Sintayong ini ya. Prestasi mentereng dan peningkatan performa timnas baik yang senior maupun junior hasil asuhan Sintayong memang menjadi kabar gembira yang sangat menyenangkan. Kita semua sadar, negara ini adalah negara yang hidup dan bergairah karena sepak bola. Mau utang banyak, hidup makin susah, harga sembako naik, pemuda desa tak kerja, panen gagal, hama wereng meluas, air bersih susah dapat. Tapi selama timnas sepak bolanya menangan, maka akan selalu ada celah-celah kebahagiaan yang bisa dinikmati. Karena itulah siapa saja yang bisa membuat timnas berpotensi menuju ke arah situ, maka ia layak dipertahankan. Dan Sintayong ini adalah salah satunya. Kalau perlu ketua PSSI diganti juga sama Sintayong ya, sekalian. Biar dia bisa bebas ambil keputusan pengen ngapain saja ya. Kita pasrahkan semuanya sama beliau. Pokoknya kita terima bongkoan ya. Bayar mahal Sintayong, cukupi kebutuhannya, kasih duit yang banyak, suntik bonus yang berlimpah tiap kali timnas menang. Pokoknya bikin dia tajir sampai bisa buka pabrik tekstil di sini ya. Sehingga dia bisa fokus ngelatih timnas tanpa harus nyambi cari duit jadi bintang iklan sosis atau kopi instan ya. Pokoknya pejah gesang derek Sintayong. Polemik pembobolan data yang melibatkan hacker dengan nama akun Bjorka turut melambungkan banyak hal yang berkaitan dengan dunia peretasan. Di media sosial beredar video viral yang menunjukkan seorang polisi yang tengah memantau data dari layar dengan tampilan seperti visual interface komputer seorang hacker yang penuh dengan data. Tampilan layar tersebut sepintas lalu membuat si polisi tampak seperti seorang ahli cyber. Video dengan caption "perkuat sistem keamanan data Polri" tersebut pun langsung ramai dan menjadi olok-olok di media sosial. Sebab memang tampilan layar ala hacker yang tampil dalam video tersebut hanyalah background hacker, bukan tampilan kerja komputer yang sebenarnya digunakan oleh para hacker. Belakangan diketahui bahwa background ala hacker tersebut bisa dengan mudah didapatkan melalui video di YouTube dengan kata kunci undefiled retro sci-fi green. Saya bisa mengerti perasaan Pak Polisi di video yang viral itu ya, pakai background ala hacker ya. Memang menjadi hacker atau orang yang maniak cyber itu adalah obsesi banyak orang. Dulu saya juga begitu kok ya. Dan mungkin begitu juga dengan banyak orang lainnya. Dulu saya bisa ngeriset billing warnet aja ya, rasanya sudah berasa jadi hacker ya. Orang-orang di sekitar saya itu langsung tampak gaptek semua gitu lah. Miskin, literasi digital, terbelakang dalam teknologi purba primitif gitulah. Apalagi pas bisa pakai aplikasi Netcat buat motong koneksi internet pengguna warnet lain. Wah, rasanya sudah kayak yang megang kunci starter satelit Palapa, Pak. Ya. Bisa pakai Photoshop dikit buat ngapus jerawat saja, rasanya sudah berasa satu alma mater sama Roy Suryo yang pakar telematika itu. Pokoknya kita semua itu obsesif jadi hacker dan merasa butuh pengakuan lah ya kalau kita ini bisa jadi hacker. Ya salah satunya ya dengan pasang screen saver begitu ya, sok-sokan layarnya hacker gitu. Masa jadi hacker itu sebenarnya nggak apa-apa ya, siapa tahu itu memang bisa menaikkan nilai tawar dan eksistensi. Tapi ya lain kali ya milih background screen savernya itu mbok ya yang masuk gitu ya, jangan yang hijau kotak-kotak begitu.
tahu. Jatuhnya malah kayak tampilan Winem jadul loh. Ingat, tujuan macak hacker itu biar kita kelihatan pinter ya, bukan malah kelihatan kayak tukang jaga rental jasa ketik dan fotokopi, Pak. Dengetak dong, deng. Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Pasalnya dirinya tidak hafal sila keempat Pancasila. Hal itu terekam dalam sebuah video saat dirinya menemui puluhan mahasiswa yang melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM di gedung DPRD Lumajang. Dalam pertemuan bersama mahasiswa tersebut, Anang sempat memimpin pembacaan Pancasila dan ia tak bisa melafalkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Salah. Imbas dari insiden itu, Anang pun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPRD. Dirinya sangat menyesal dan memilih mundur untuk menjaga marwah DPRD. Keputusan pengunduran dirinya tersebut ia sampaikan saat paripurna Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Begitu terang Anang. Oke, terkait berita tentang Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD karena tidak hafal sila keempat Pancasila, kami sudah menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas hal tersebut. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit Pramuka ya. Kita akan membahas soal berita yang tadi ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit Pramuka. Ya, kabar baik ya? Kabar baik ya, walaupun tubuhnya jenengan kelihatan doyong gini, tapi nggak ada encok gitu kan? Oke, siap. Mas, tadi kan ada berita tuh soal ketua DPRD Lumajang itu mengundurkan diri dari jabatan ketuanya karena merasa bersalah karena tidak hafal sila keempat Pancasila. Menurut panjenengan bagaimana, Mas? Ya? Oh, jenengan tidak setuju malahan, harus tetap jadi ketua. Oh, karena apa, Mas? Alasannya? Oh, karena memang sila keempat itu memang panjang ya dan nggak mudeng gitu ya, susah dihafalkan gitu. Oh ya. Oh, jadi yang harusnya mundur itu adalah orang-orang yang kesalahannya konkret gitu ya. Apa masalah? Contoh. Oh, nguntet duit rapat itu harus mundur gitu ya. Tidur saat rapat itu mundur gitu. Oh, kalau cuma lupa itu nggak apa-apa. Oh, siap. Jenengan Pancasila hafal nggak itu, Mas? Oh, nggak hafal. Oh ya, pantas jenengan membela orang yang lupa gitu ya. Sama-sama nggak inget. Tapi yang penting jenengan nggak pernah nguntet duit rapat, nggak pernah tidur saat rapat gitu ya. Oke, siap. Jadi kalau sekedar lupa itu bukan dosa yang besar ya. Yang dosa besar adalah yaitu nguntet duit rapat, kemudian tidur, korupsi dan lain sebagainya gitu, Mas ya. Oke, siap. Matur suwun Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan kejadian anggota ketua DPRD mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak hafal sila keempat Pancasila. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus menjadi pungkasan episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok edisi berikutnya dengan narasumber yang tentu saja jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, awakmu Pancasila ora hafal tenan? Sila pertama apa? Oh, ora hafal. Oh, anjing di wong Indonesia berarti. Aslimu ngendi to, Pak, asline, Pak? Oh, Liberia. Oh, pantas gak hafal Pancasila. Oh iya Liberia ya. Besok kapan-kapan tak dolan rono lah, Mas ya. Jare ning kono ana kiai terkenal, Pak, ning kono, Pak. Heeh. Jenenge Gus Lip. Mbuh jare wong ngendi saiki saya urip ora mbiyen bagus tak rono. Siap. Mampir kapan-kapan ya. Siap. Mas Rait.